Oke, kita mulai tutorial minggu ini dari nomor 1 dulu, seperti biasa. 1A dan B dulu ya. Oke. Yang A dulu ya. 1A, fx sama dengan ln x. Didefinisikan dengan fx. Nah, ini ln x itu bisa ditulis sebagai apa di sini? Ini definisinya ya. Integral dari 1 sampai x dari 1/t dt. Oke, gampang ya yang 1A. Terus 1B. Masih ln x, daerah asal f. Daerah asal D ya, notasinya D besar dari fungsi f. Nah, ini daerah asalnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Tapi nolnya nggak masuk ya, jadi di sini selang buka. Kemudian daerah hasilnya di sini R, daerah hasil. RF di sini dia dari minus tak hingga sampai tak hingga. Atau boleh ditulis juga langsung aja bilangan real gitu. Jadi untuk semua bilangan real gitu range-nya. Oke, kita lanjut ya. Yang E, F, dan G. Satu E. Fungsi fx sama dengan x kuadrat tidak memiliki inverse pada selang min tak hingga sampai tak hingga. Jadi di bilangan real ini, di sepanjang bilangan real nggak punya inverse. Kenapa? Karena tidak monoton murni ya. Jadi ada teorema kalau suatu fungsi dia monoton murni pada suatu selang, nah artinya fungsi tersebut punya inverse. Itu teorema yang pertama ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa, di sini udah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Jadi kalau buat ngecek kemonotonan ini tinggal cek aja turunan pertamanya. Turunan pertamanya 2x. Nah, itu kan kalian cari ya pembuat nolnya di x sama dengan 0. Kemudian cek tanda. Oh, ada perubahan tanda nih, berarti dia tidak monoton murni. Jadi monoton murni itu dia harus eh, monoton naik atau monoton turun di sepanjang intervalnya. Nah, kemudian di sini sedangkan untuk gx sama dengan x kuadrat nah kalau di sini untuk selang min tak hingga sampai 0, dia memiliki inverse. Jadi kalau yang kayak tadi ya, di sini fx sama dengan x kuadrat. Sini turunannya sama dengan 2x. Nah, di sini pembuat nolnya adalah x sama dengan 0. Kalau kita cek tanda, sini 0. Nah, di sini kan negatif, positif. Berarti dari min tak hingga sampai 0, grafiknya turun. Kemudian dari 0 sampai tak hingga dia naik. Nah, untuk yang gx sama dengan x kuadrat, ini sudah dibatasi. Ini selangnya x-nya dari min tak hingga sampai 0. Jadi dia di sini monoton murni nih, turun. Nah, karena dia monoton murni, menurut teorema fungsi G ini memiliki inverse, yaitu notasinya ini, G pangkat min 1 gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih inverse-nya. Kita tulis aja dulu ya dalam bentuk Y. Y sama dengan X kuadrat. Diapain nih? Di kedua ruasnya pangkat setengah gitu ya, atau nggak diakarin gitu. Jadi di sini akar Y sama dengan mutlak X. Betul ya? Nah, mutlak X ini kalau kita buka, ini dari yang bab awal ya. Ini min X untuk X-nya yang kurang dari 0. X-nya X kalau X lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini karena domainnya itu kan dari min tak hingga sampai 0. Berarti kita pakai
X-nya itu, mutlak X-nya yang min X. Gitu. Kita substitusi ke sini, ke persamaan. Jadi kita dapat X sama dengan minus akar Y. Karena biar nggak pusing ya, saya tulis min X. Oke. Min X sama dengan minus akar Y. Jadi G inverse-nya ini udah saya ganti ya, jadi ke Y-nya saya ganti jadi X gitu. Min akar X gitu. Oke, ini ya E. Oke, kemudian yang F. Yang F saya taruh sini ya. 1F. Jika F memiliki inverse pada interval I dan A-nya itu ada pada selang I dengan FA sama dengan B, maka turunan dari F inverse di B adalah, oke, ini kita langsung pakai aja ya, teorema fungsi inverse. Apa nih isinya teorema fungsi inverse? Jadi turunan dari inverse-nya di titik B itu sama dengan 1 per turunan di titik A. Di sini dengan FA sama dengan B. Nah, ini udah sesuai ya. Oke, kita lanjut yang 1G. 1G masih gampang. Di sini Y sama dengan 1 tambah dan X. Jadi diberikan soalnya suatu persamaan dalam Y sama dengan gitu ya. Nah, kita mau nyatakan dalam bentuk X sama dengan. Oke, jadi di sini pertama kita pindah dulu ya. Yang bisa kita lakukan adalah pindahin dulu satunya dari ruas kanan ke ruas kiri. Jadi Y-1, oke, kurang. Y-1 sama dengan lan X. Oke, nah udah gini, ini kan logaritma natural itu berarti basisnya itu E ya di sini ya. Basisnya kan E. Jangan lupa kalau log AB itu, log AB sama dengan C, itu bisa kita tulis jadi apa? A pangkat C sama dengan B ya. Nah, kalau logaritma natural itu basisnya E khusus. Jadi kalau ln B sama dengan C, itu artinya E pangkat C sama dengan B. Ya. Uh, Oke, jadi ini bisa kita tulis jadi E pangkat Y-1 sama dengan X ya. Udah beres berarti 1G. Jadi jawabannya E pangkat Y-1. Nanti kalian tinggal balik aja kalau bingung nih. Oke, kita lanjut ya. 1K sampai M. Satu K. Fungsi Pi pangkat X. Pi pangkat X ini bisa kita tulis jadi apa? Kalau kita ubah ke bilangan natural ya, ke E. E X dikali ln Pi. Ya. Terus turunannya ditanya turunan dan integral dari si Px. Oke, integralnya dulu dari turunannya dulu dx Px. Kalau misalnya dari sini, kalau dari bentuk yang ini, mungkin kalian bingung ya nuruninnya gimana. Nah, tapi karena kalian sudah mengenal bentuk lainnya yang dalam bentuk bilangan natural,
Ini lebih gampang nih dituruninnya. Karena kalian kan udah tahu kalau turunan dari E pangkat X itu sama dengan E pangkat X. Ya, kalau turunan dari E pangkat Fx gitu. Nah, ini kan pakai aturan rantai. Aturan rantai jawabannya jadi E pangkat Fx dikali turunannya ya, F aksen X gitu. Nah, ini juga sama. Di sini X dikali len pi-nya ini, anggaplah si Fx-nya gitu. Jadi kalau kalian nggak hafal ini rumusnya apa ya jangan dihafalin gitu ya. Jadi kalian ubah aja ke bentuk yang bilangan natural ini. Nah, ini lebih gampang gitu buat kalian turunin. Ini jadinya pangkat, nah ini ya kita pakai aturan rantai ini ya. Jadi kalau kita turunin pangkat X, ininya sama, pangkat X dikali len pi. Nah, ini dikali lagi sama fungsinya, turunan fungsinya, si fx-nya. Jadi anggaplah di sini ini fx-nya gitu. Si ini gitu. Nah, ini turunannya jadi len pi. Nah, untuk bentuk ini pangkat X kali len pi, ini kita balikin lagi ke bentuk pi X-nya, pi pangkat X. Jadi ini hasilnya ya. Ini turunannya. Kemudian di sini integral dari pi pangkat X dx. Nah, ini kalau kita lihat ya turunannya si pi pangkat X, dia tuh memuat si pi pangkat X lagi kan ya. Nah, ini kalau kita balikin gitu, diintegralin ya berarti ininya jadi 1/, ya. Jadi 1/, len pi pangkat X plus C. Jangan lupa, ini integralnya karena nggak ada batasnya, harus ada plus C-nya ya. Oke. Ini 1K. Oke. Dan yang L ya, 1L. Y sama dengan log basisnya 3 dari X. Nah, ini juga bisa kita tulis kalau si log ini jadi len X dibagi len 3. Nah, turunan dari len X kan tadi kita udah dapat ya dari si definisinya. Kalau kita lihat dari definisinya, dia kan yang integral dari 1 sampai X. Ini si len X nih. Nah, ini kalau pakai TDK 1, turunan ya, berarti kita dapat si turunan dari len X adalah 1/X ya. Oke. Nah, ini kan berarti sebenarnya kita tulisnya boleh kayak gini kan ya. Len 3, len X. 1/len 3 ini kan konstanta. Jadi kita tinggal turunin len X-nya aja gitu. dy dx sama dengan 1/len 3 kali 1/x. Udah beres. Gitu. Jadi sebisa mungkin nggak perlu dihafalin sih ini rumus-rumusnya. Jadi selama kalian bisa tahu bentuknya dinyatakan dalam len gitu ya, yang ada keluar lennya atau dalam bilangan natural, ini kalian akan lebih mudah untuk nurunin ya. Oke, lanjut 1M. Saya agak ngacak-ngacak ya. Jika populasi suatu koloni bakteri bertumbuh menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit, maka setelah 25 menit populasi koloni akan menjadi berapa kali lipat nih dari populasi semula. Ini mah nggak usah pakai rumus, ini kalian kotret biasa juga nggak apa-apa ya. Oke, misalnya awalnya itu populasinya P gitu ya. Kemudian di sini 5, 10, 15, oh, 25 ya. Nah, kalau 5 menit dia 2 kalinya kan ya. Menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. Nah, berarti di sini juga sama ya. Jadi selalu 2 kali lipat. 8P, 16P, 32. 32P. Nah, berarti di sini akan menjadi 32 kali lipat. Nah, gimana nih kalau misalnya pertanyaannya
bukan 25 menit, misalnya 100 menit gitu. Masa kalian panjang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian ngeliat polanya juga bisa. Jadi 2 kali, misalnya T-nya gitu ya. Ini T-nya tuh setelah berapa menit? Dibagi 5. Tuh. Jadi kalau dalam kasus ini, T-nya sama dengan 25. T sama dengan 25. Jadi 2 pangkat 25 per 5, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Tuh. Jadi ini nggak usah pakai rumus apa-apa juga bisa ya. Kalian lihat polanya aja. Oke, nomor 2. Jadi di soal udah dikasih lampiran dari len 2 dan len 3. Nah, kita ditanya nih di soalnya, coba hampirin nilai len 4 dibagi 27. Len 4 bagi 27. Ini kita pakai sifatnya ya, sifat logaritma. Jadi len 4 dikurangi len 7. Jadi kalau pembagian di dalam len itu jadi kurang ya, dipecah gitu len. Nah, di sini kita tulis, ini kan udah dikasih tahu nih, berarti jadi 2 sama 3 gitu ya. Oke, jadi 4, 2 pangkat 2. Kalau 27 di sini 3 pangkat 3. Kita pakai sifat logaritmanya lagi. 2 dikali len 2 dikurangi 3 kali len 3. Gitu. Di sini masih sama dengan. Nah, dari sini, ini saya mau pakai nih hampirannya. Karena saya pakai hampirannya di sini, ini tandanya udah bukan sama dengan. Tapi jadi pakai tanda si hampirannya. Jadi jangan lupa ya, ini tanda sama dengan sama tanda hampiran ini nanti penting nih. Oke, ini 2 dikali len 2-nya 0,693 dikurangi 3 dikali 1,099. Nah, dari sini kita pakai sama dengan lagi. Gitu. Jadi buat step yang baris keempat ini, kelima itu sama dengan. Nah, ya. Oke. Ini 1,397 sama dengan lagi minus 1,911. Oke, nomor 2 gampang ya. Nomor 3. Oke, nomor 3 ini udah dikasih clue juga nih sama Mawar Somad. Sifat turunannya ya, jadi ini pakai aturan rantai. 3E. Jadi fx-nya di sini len mutlak secant x ditambah tan x. Oke. Melalui aturan rantai, turunannya, nah ini pertama kita turunin si lennya dulu ya, yang paling luar dulu, jangan lupa kalau aturan rantai. Jadi turunannya di sini jadi 1 per secant x ditambah tan x. Udah sampai sini? Enggak ya? Nah, jangan lupa di sini kita harus nurunin. Ini saya pakai notasi ini ya, dx turunannya. Kita harus turunin, ini kan aturan rantai ya, jadi jangan lupa dalamnya juga harus kita turunin. Secant x ditambah tan x. Nih kita tulis ulang. Secant x ditambah tan x. Nah ini turunannya gimana? Turunan dari secant x. Secant x kali tan x. Ditambah turunan dari tan secant kuadrat x. Ya. Oh ini di kedua suku ada secant ya?
Saya keluarin deh sekannya ya. Sekannya saya keluarin. Jadi sekan X dikali tan X ditambah sekan X dibagi sekan X tambah tan X. Nah, ini sama ya. Pembilang sama penyebutnya ada yang sama nih faktornya nih. Jadi saya coret yang ini. Oke, mana ini? Oke, saya coret. Jadi di sini hasilnya sama dengan sekan X turunannya. Oke, tadi nomor 3 ya. Sekarang kita nomor 4 A dan F. Oke, 4A. 4A. Gimana nih? Yang kita tahu, ini sebelumnya di sini dulu deh. Di sini, kalau 1 per X dx itu integralnya jadi mutlak X tambah C. Ini ya, jadi yang kita tahu ini. Jadi untuk yang 4A sama 4F. Pokoknya nomor 4 di sini sih pakainya rumus yang ini. Jadi udah yang 4A dulu. Tapi kan di sini bentuknya integral 1 per X, tapi di sini 1 per 4X min 3. Oh ya udah, ininya kita misalin aja ya. Jadi misal U, variabelnya bebas, mau V, mau apa juga boleh. Di sini biasanya umumnya U 4X min 3. Maka DU sama dengan 4 dx. Atau boleh kita tulis jadi dx sama dengan 1 per 4 du gitu ya. Nah, berarti 1 per 4x min 3 dx ini bisa kita ubah dalam bentuk U. Jadi ini 1 per U ya. 1 per U kan udah kita misalin ya, jadi U dx-nya adalah 1 per 4 du. Seperempatnya ini kalau konstanta di integral boleh saya keluarin ya. Jadi seperempat integral 1 per U du. Nah, 1 per U du-nya kita pakai nih yang atas ya. Jadi 1 per 4 ln mutlak U tambah C. Nah, jangan lupa di sini kan karena dari soalnya variabelnya X ya. Jadi kita di sini tuh belum selesai. Jadi kalau kalian ujian, kalau jawabannya sampai sini, ini poinnya nggak full. Jadi 1 per 4 ln, nah ini U-nya kita substitusi lagi. Jadi 4X min 3 tambah C. Tuh. Jangan lupa ya, biasanya suka ketinggalan ini plus C-nya. Integralnya kalau nggak ada batasnya ada plus C. Oke, sekarang kita lanjut yang F. 4F. Nah, ini cos X dibagi 1 tambah sin X. Nah, ini coba-coba dulu ya. Misalnya, kalau U-nya saya pilih 1 tambah sin X. DU-nya gimana sih? DU-nya jadi cos X dx. Oh, bisa. Nanti si cos X yang di pembilangnya ini sama dx itu jadi DU ya. Jadi ini pemisalannya udah benar. 1 tambah sin X. Jadi kita tulis aja yang formalnya. Misal U sama dengan 1 tambah sin X. Maka DU sama dengan cos X dx. Nah, tapi beda ya kalau yang 4A tadi di sini nggak ada batasnya. Kalau yang F di sini ada batas. Jangan lupa kalau kita pakai metode substitusi, ya kayak tadi pemisalan U gitu ya. Jadi nanti buat menghitung integralnya, oke, sebentar, saya tulis ya integralnya. Integral ini kalau kita tulis ya cos X dx. Cos X dx itu kan si DU. Ini jadi 1 per U du kan ya? Bener ya?
Nah, tapi di sini batasnya itu nggak boleh langsung 0 sampai pi per 4. Ini salah, nggak boleh. Ini hasilnya nanti jadi ngaco. Nah, karena ini kan si 0 sampai pi per 4 itu batas buat X. Nah, karena kita udah ngubah ke variabel U, ke ya betul ke variabel U, berarti kita harus ubah juga gitu selangnya. Maka ini dan saat X-nya sama dengan 0, U-nya berarti ini ya, 1 tambah sin 0. Sin 0 teh 0 ya, jadi sama dengan 1. Kalau X sama dengan pi per 4, ini kita dapat U-nya 1 tambah sin pi per 4. Jadi 1 tambah setengah akar 2. Nah, jadi di sini selangnya juga kita ganti. Udah bukan 0 sama pi per 4. Jadi 1 tambah setengah akar 2. Tuh. Nah, di sini biasa jadi len U. Ini nggak ada plus C ya. Nggak ada plus C karena di sini kan udah ada batas-batasnya. Oke. Len U, ini batasnya dari 1 sampai 1 tambah setengah akar 2. Nah, ini nggak usah dibalikin ke X lagi gitu. Kecuali kalau misalnya kalian nggak mau ganti batas, nah berarti si U-nya ini harus kalian ganti, substitusi lagi. Tapi karena kalian di sini kan udah ganti ya batasnya ya, udah kalian transformasi juga, nah ini jadi nggak usah dibalikin lagi ke X. Jadi langsung aja substitusi. Oke, di sini jadi len 1 tambah setengah akar 2 dikurangi len 1. Nah, len 1 itu kan sama dengan 0 ya. Jadi di sini jawabannya len 1 tambah setengah akar 2. Jadi ini mutlaknya karena di sini kan udah pasti positif ya. Jadi di sini pakai kurung biasa juga nggak apa-apa. Oke, ini 4F. Oke, kita lanjut nomor 5. Nomor 5, jadi yang diberikan Y, tentukan D, DX. Sebenarnya ini udah bisa kalian kerjain juga dari yang kalian udah pelajari ya. Yang di bab sebelumnya kan di bab turunan ini bisa kita kerjakan dengan aturan perkalian dan pembagian gitu. Cuman kalau di sini ribet nih, panjang. Nah, kalau di bab ini kita belajar cara baru. Ini pakai turunan logaritmik. Jadi kedua ruasnya itu ditambahin len. Kita pakai len. Jadi nomor 5 di sini Y. Aduh, malah dihapus. Y sama dengan X dikali X min 1 kuadrat kali X pangkat 3 min 1. Oke, kita kasih len kedua ruasnya. Jadi len Y sama dengan len X min 1 kuadrat akar X pangkat 3 min 1. Nah, ini kita pakai sifat logaritma. Ya, jadi kalau perkalian yang di dalam lennya sama ada pembagian, itu kita lepas gitu. Jadi penjumlahan sama pengurangan. Jadi di sini saya tulis len X ditambah len X min 1 kuadrat. Ini udah pasti positif juga ya. Terus ini len akar X pangkat 3 min 1. Gitu, saya buka di sini. Nah, ini jadi len X. Terus kalau ada pangkat, ini boleh saya keluarin ya. Jadi koefisiennya jadi 2 dikali len X min 1 kurangi. Ini kan pangkat setengah ya. Setengah len X pangkat 3 min 1. Oke. Nah, ini kita pakai turunan implisit ya. Oke, turunan dari len Y.
Len Y kalau kita turunin jadi 1/Y dy dx terhadap X ya. Ini terhadap X. Karena Y-nya kan di sini bergantung sama X ya. Jadi di sini turunannya itu jadi pakai aturan rantai gitu. 1/Y dy dx sama dengan ini kita turunin masing-masing masing-masing sukunya terhadap X. Jadi 1/X ditambah 2/X min 1 dikurangi 1/2 X pangkat 3 min 1. Jangan lupa ada turunan dalamnya 3X kuadrat gitu. Nah, jadi dy dx-nya ini kita tulis 1/X tambah 2/X min 1. Ini jadi 3X kuadrat 2X pangkat 3 min 1. Nah, ini Y-nya jangan lupa substitusi lagi. Yang awal ya. Awal kan ini Y-nya. X min 1 kuadrat kali akar X pangkat 3 min 1. Oke. Ini ya. Jadi lebih simple kalau pakai turunan logaritmik. Kalau kalian pakai aturan perkalian nama pembagian yang untuk turunan yang biasa gitu ya, panjang tuh. Kalau ini lebih singkat caranya. Oke, kita lanjut nomor 6. Tentukan daerah asal, kemudian sketsa grafiknya. 6B. Sebenarnya ini boleh kita tulis jadi fungsi komposisi gitu ya. Jadi bolehlah kita tulis misalnya H gitu. Hx di sini sama dengan akar X. Gx-nya di sini sama dengan tan X. Nah, jadi di sini si fx itu sama dengan G dot H X ya. Jadi ln akar X. Nah, jangan lupa ini di bab 0. Kalau di sini si df-nya ya. Df-nya itu sama dengan range dari H diiris dengan domain dari G. Nah, range-nya nih, range dari H-nya. Range-nya tuh berapa sih? Dari 0 sampai tak hingga kan ya? 0 sampai tak hingga diiris dengan domainnya 0 sampai tak hingga. Nah kan ya, dari asalnya gitu. Oke, nah berarti ini kalau kita iris, 0-nya jadi nggak masuk ya. Jadi 0 sampai tak hingga. Gitu. Ini domainnya. Terus sketsa grafik. Sketsa grafik ini udah kita pelajari juga di aplikasi turunan ya. Jadi seperti biasa, cek kemonotonan. Cek kemonotonan itu dari turunan pertamanya. Ini 1 per fx-nya, oh ya, ln akar x. Ini kalau kita turunin jadi 1 per akar x setengah 1/2 akar X. Jadi turunan dari lennya terus dikali turunan dalamnya ya, aturan rantai. Ini jadi 1/2X. Nah, di sini kan domainnya dari 0 sampai tak hingga. Oh, berarti di sini selalu lebih besar dari 0. Jadi dia monoton naik. Terus cek kecekungan. Turunan keduanya ya. Turunan keduanya jadi setengah X kuadrat. Oh, ini karena X kuadrat kan dia selalu positif ya. Nah, di sini ada negatif depannya, berarti dia kurang dari 0. Ini dia monoton naik. Kalau yang ini cekung ke bawah. Gitu. Nah, ini kalau buat yang fx-nya, kita cari nih titik istimewanya. Di X sama dengan berapa? Yang nilainya sama dengan 0. Nilai fx-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 1 ya. Jadi ln 1 itu sama dengan 0.
Nah, berarti gambar grafiknya X, Y. Di sini 1 gitu ya. Kan monoton naik, tapi dia cekung ke bawah. Gitu. Inilah kurang lebih ya. Nah, sinilah, saya geser ininya aja. Geser titiknya. Malah hilang. Nah, di sini gitu ya, 1. Gitu. Ini Y sama dengan len tengah fx ya. Jadi nyesuaiin sama soal. Fx sama dengan len akar x gitu. Nomor 7. Nomor 7, tentukan inverse 7C ya. 7C. Nah, kalau persamaan kuadrat, jadi Hx-nya sebentar, saya tulis ulang nih, ketutupan sama catatan power sama. Hx-nya 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Selangnya dari min tak hingga sampai min 1. Nah, seperti biasa, ini kan dia minta inverse-nya. Cek dulu, beneran punya inverse nggak? Jangan-jangan kayak tadi, yang di nomor 1 ya. Di nomor 1, mana nih? Nah, ini. Jangan-jangan kayak si x kuadrat nih, nggak punya inverse. Karena dia tidak monoton murni. Jadi kita cek dulu kemonotonannya ya. Cek kemonotonan. H aksen X. Ini gampang ya turunan,nya 4X tambah 4. Kita cari pembuat nolnya. Oh, X-nya sama dengan min 1. Cek tanda. Min 1. Kalau dia min 2, negatif ya. Terus dia positif. Turun, naik. Oh, berarti benar nih. Di selang min 4 hingga sampai min 1, dia monoton murni. Selalu turun. Karena HX monoton murni pada selang min tak hingga sampai min 1, maka HX punya inverse gitu. Jadi daripada kalian udah capek-capek gitu ya, nyatakan dalam bentuk Y sama dengan gitu. Dalam bentuk X sama dengan, sorry, bukan aja sama dengan, dalam bentuk X sama dengan gitu. Udah kalian manipulasi, taunya di selang itu tuh nggak punya inverse gitu. Jadi harusnya lebih cepat gitu ngerjainnya, kalian kelamaan tuh. Dicek dulu kemonotonannya. Ini. Nah, kalau buat fungsi kuadrat seperti ini, kalian harus bentuk jadi kuadrat sempurna dulu kalau mau nyari inverse-nya. Jadi di sini saya tulis Y gitu ya. Y sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Saya jadikan dulu kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Kuadrat sempurna tuh. Kuadrat sempurna. Itu bentuknya jadi AX tambah B kuadrat gitu ya. Jadi kan di sini A kuadrat X kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, ini yang nempel sama X kuadrat itu kan 2 ya. A kuadrat, oh berarti ini jadi akar 2, akar 2X. Terus, gimana nih? 2 dikali AB sama dengan 4 ya jadinya ya. Oh ini X, sorry. Ketinggalan X-nya. AB X tambah B kuadrat. Ini. Ini ya. Ini saya tulis ulang aja biar nggak pusing. Di sini A kuadratnya itu sama dengan 2. Jadi A-nya sama dengan akar 2. Boleh plus minus juga, tapi biar gampang lah akar 2 aja gitu ya. Terus 2AB sama dengan 4. A-nya kan akar 2. Jadi 2 akar 2 dikali B sama dengan 4. B-nya akar 2 gitu.
Nanti kalau kalian pakai yang minus juga, minusnya nanti bakal dikuadratin juga, jadi nggak masalah gitu kalau kalian mau ambil A-nya yang sama dengan min akar 2. Nanti ini bakal mengikuti kok yang lainnya. Nah, di sini jadi akar 2x tambah akar 2 dikuadratin. Nah, ini kalau kita buka, B-nya itu kan berarti jadi 2 ya. Sedangkan di sini 3. Oh, berarti kurang 1 kan? Benar nggak? Jadi ini kalau kalian bingung, 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 tambah 1. Nah, 2x kuadrat tambah 4x tambah 2 itu bisa dinyatakan dalam kuadrat sempurna seperti ini. Akar 2x tambah akar 2 dikuadratin. Gitu. Oke, nah di sini saya pindah ruas. Jadi Y min 1 sama dengan, ini akar 2-nya juga boleh saya keluarin kan ya? Jadi akar 2 dikuadratin, X tambah 1 dikuadratin. Boleh ya? Nah, akar 2 dikuadratin kan jadi 2. Jadi di sini Y min 1 per 2 sama dengan X plus 1 kuadrat. Nah, sama kayak yang tadi, nomor 1. Ini jadi akar Y min 1 per 2. Nah, ini jangan lupa. Jadi mutlak ya. Mutlak X plus 1. Ini pakai definisi mutlak. X plus 1 kalau X-nya kurang dari min 1. X plus 1 kalau X-nya lebih besar dari 1. Nah, jangan lupa dari lebih besar dari min 1. Sorry. Ini nanti udah bolong ini. Min 1. Nah, dia selangnya udah dikasih dari min tak hingga sampai min 1. Dari min tak hingga sampai min 1 itu kita berarti pakai yang ini definisinya. Nah, jadi kita ganti mutlak X-nya sama dengan oh iya, minus X plus 1. Oke, nah ini minusnya saya pindahin, Y min 1 per 2 sama dengan X plus 1. Nah, jadi ini X-nya minus akar Y min 1 per 2 min 1. Ya, nah, ini balikin. Jadi H inverse X itu sama dengan minus X min 1 per 2, 1. Gitu. Jadi ini kan pertama udah kalian nyatakan dalam X sama dengan gitu ya. Nah, waktu dibalikin ke fungsinya, di sini kan karena pakai variabel X ya. Jadi variabel Y-nya kalian ganti jadi X. Gitu. Nah, ini beres nomor 7. Gampang ya. Oke, lanjut nomor 8. Tunjukkan bahwa fungsi f memiliki inverse. Nomor 8. Kalau menunjukkan si fungsi f punya inverse atau enggak, sama ya. Jadi kayak di nomor 7 yang tadi, cek dulu dia monoton murni enggak. Jadi cek monotonnya dulu. Ini jangan lupa. Nah, ini kepake nih. Melalui teorema dasar kalkulus yang pertama ya. Ini kita dapat f aksen x-nya itu berarti kan dx dari 1x 2 per akar t kuadrat plus 1 dt. Tuh. Ya, ini lebih familiar ya jadinya PDK 1. Ini jadi 2 per akar x kuadrat tambah 1. Gitu. Aduh, ini ketutupan pangkatnya kecoret. 2 per akar x kuadrat plus 1 gitu. Nah, ini kalau kita lihat pembilangnya udah pasti positif 2 gitu ya. Penyebutnya gimana nih? Penyebutnya akar, terus di sini x kuadrat tambah 1.
X-nya berarti di sini boleh berapa aja ya. Oke, jadi di sini dia lebih besar dari 0. Monoton murni ya. Di sini dia untuk setiap X-nya bilangan real. Ya, jadi ini notasi untuk setiap motornya. Monoton murni jadi artinya dia punya inverse. Nulisnya kalau ujian jangan pakai panah-panah gini, nanti tulisnya formal. Karena fx monoton murni gitu ya. Jadi fx punya inverse. Oke, tapi ini nggak diminta inverse-nya kan ya? Nggak, cuman oh ini pakai teorema fungsi inverse. Teorema fungsi inverse. Ini saya tulis ulang ya, yang dari power soma. Turunan dari inverse-nya di titik B itu sama dengan 1 per turunan di titik A. Sini dengan FA sama dengan B. Nah, di sini kan A-nya sama dengan 0. Ya, jadi kita mau cari tahu, ini kalian jangan bingung. Di sini A sama dengan 0 itu bukan kalian substitusi X-nya sama dengan 0, bukan ya. Jadi kalau kalian lihat sini, F inverse aksen 0. Itu sama dengan F aksen X. Jadi kita cari X-nya berapa nih supaya hasilnya 0. Nah, di sini kan karena si fungsinya kita udah tahu ya, si F-nya itu kan monoton murni. Berarti dia nilainya 0 kalau selangnya sama kan? Ya, kalau integral kalau dia selangnya sama dari 1 sampai 1 ya berarti dia 0. Oh, berarti di sini X-nya sama dengan 1. Gitu. Sama dengan 1 gitu ya. Jadi di sini F1 sama dengan integral 1 karte kuadrat. Jadi dia mau apapun gitu ya, si integrannya, ini hasilnya pasti 0. Gitu. Oke, jadi di sini dari yang teorema fungsi inverse, ini kita dapat 0 itu sama dengan 1 per F aksen 1. Nah, si F aksennya itu tadi kita udah hitung ya, yang ini. Yang dari si TDK. Ini. Miring. Nah, yang ini. Jadi kita langsung pakai aja. Ini kan 1 dibagi, oh ya udah langsung saya balikin aja ya. Jadi 1 kuadrat tambah 1 dibagi 2. Ini jadi akar 2 dibagi 2. Kalian mau tulisnya 1/2 atau setengah akar 2 boleh, sama aja. Ini hasil. Ini ya nomor 8. Pakai teorema fungsi inverse. Nomor 9 enggak. Kemudian nomor 10. Coba try 28%. Oke. Nomor 10. Ini juga sama, diberikan Y, tentukan dy dx-nya. Jadi bisa pakai sifat turunan E pangkat X atau tadi turunan logaritmik ya. Mau pakai yang mana? Pakai yang E aja ya. Dari tadi kita belum pakai nih turunan yang sifat turunan E pangkat X. Jadi Y sama dengan X kuadrat E pangkat min X. Ini 2. Oke. Ini kita turunin. dy dx sama dengan aturan perkalian ya. Ini kan jadi U kali V gitu bentuknya. U aksennya 2X dikali V-nya. E pangkat min X ditambah X kuadrat
pangkat min X dikali min 1 turunannya, turun rantai. Sini jadi 2X pangkat min X minus X kuadrat pangkat min X. Ini mau kalian sederhanain boleh. Jadi 2 min X. X dikali pangkat min X. Udah. Wah, gampang banget. Ujian kalau keluar soal kayak gini, ini bonus. Nomor 10, oke. Sekarang nomor 11, hampiran linier. Ini sudah dipelajari juga di bab turunan. Jadi boleh sambil lihat-lihat lagi catatannya. Hampiran linier. Ini tulisan formalnya aja ya. X sama dengan EX di sekitar X sama dengan 0 adalah LX F0 tambah F aksen 0 X min 0. Nah, yang belum kalian hitung si F aksennya ya. F aksennya boleh, ini kotakan. F aksen X. Oh, gampang ya ini mah ya. Langsung aja pangkat X. Nah, di sini kita langsung substitusi X-nya sama dengan 0. Berarti pangkat 0, 1. Terus turunannya pangkat X. Kalau kita substitusi X-nya sama dengan 0, 1 juga ya. Dikali X. Jadi 1 tambah X, hampiran linearnya. Lalu diminta taksirlah nilai taksiran nilai 0 pangkat 0,1 gitu ya, adalah pakai ini ya hampiran linearnya si L. X-nya kita pakai 0,1. 0,1 itu sama dengan 1 tambah 0,1. 1,1. Gampang. Bisa ya? Nomor 11. Hampiran linear. Sering diulang ini. Waktu itu pernah ada di tutorial berapa tuh muncul lagi hampiran linear. Yang di integral kalau nggak salah. Oke. Ini nomor 12. Sebentar ya. Nomor 12 diminta sketsa. Sketsa 12B. Kayaknya ini lebih gampang kalau saya gambarin pangkat X-nya ya. Ntar, saya pakai ini aja. Oh, kalau saya yang gambar jelek. Jangan dulu. Pangkatnya X. Nah, nih. Ini yang B dulu ya. Nah, saya catat dulu. 12B. 12B. Oh, ke bawah. B. 12B. Oke, ini gambar grafiknya nih. Yang merah, grafik yang merah itu adalah pangkat X. Sedangkan yang biru ini pangkat min X. Yang biru
pangkat min X gitu. Nah, di sini kalau dijumlah, nah, sebenarnya tambah pangkat min X. X. Oke. Itu sampai 8 ya tadi. Jadi biar sama. Nah, ini buat grafik mana? Oke, kembali. Ini grafik pangkat X tambah pangkat min X gitu. Ini yang diminta ya bisa menggunakan grafik pangkat X dan operasi aljabarnya ya. Jadi kalau dijumlah jadi kayak gini. Jadi di titik ini 1 tambah 1 ya jadi 2 gitu. Terus kalau yang pangkat min X di sini ditambah gitu kan. Ini kan lama-lama si pangkat X itu kalau dia menuju min tak hingga itu dia menuju 0 kan ya. Oke, jadi kayak gini gitu gambarnya. Kalau nggak kebayang sebenarnya ini kalian bisa pakai yang konsep turunan gitu. Kemonotonan, kecekungan. Kalau mau nyoba boleh cek kemonotonan. Kemonotonan. Berarti di sini G aksen X itu sama dengan pangkat X dikurangi pangkat min X. Ya, ini sama dengan 0 saat kapan? Saat nilainya sama ya. Ini saat pangkat X sama dengan pangkat min X. Ini pakai len aja kedua ruasnya. Jadi len pangkat X, len pangkat min X. Ya, ini kan pangkatnya boleh keluar. Jadi X len sama dengan min X len benar ini. Ya, len kan sama dengan 1 ya. X sama dengan min X. Ini jadi 2X sama dengan 0. X sama dengan 0. Oh, cek tanda. Cek tanda. Ini 0. Nilainya di sini negatif ya. Karena di sini kan dia nilainya pasti kalau kita lihat dia kan negatif. Jadi pangkat min. Terus di sini nya pangkat positif. Sedangkan kan dia monoton naik tuh kalau si pangkat X. Jadi di sini min plus min 0, nah ini turun dia naik. Gitu. Sesuai kan ya? Terus nanti cek kecekungan juga. Cek kecekungan. Nanti kalian cobain sendiri. Oke, ini nomor 12, terus yang D. 12D. 12D gunakan konsep turunan, kemalasan, cekungan, dan lain-lain. Oke, ini saya copy ulang. Nah, ini udah langsung diarahin sama Power Soma. Kita langsung pakai konsep turunan aja ya. Oke, di sini cek kemonotonan. Cek kemonotonan, berarti di sini turunan pertama. F aksen X, di sini pakai TDK juga ya. Melalui TDK 1. TDK 1. Oke, di sini jadi langsung aja ya. Pangkat minus X kuadrat. Nah, di sini itu kan nilainya selalu positif. Ya, untuk setiap X-nya dengan real. Gitu. Berarti dia monoton naik. Monoton naik. Oke, terus cek kecekungan. Cek kecekungan di sini berarti turunan kedua. Jadi turunan dari si pangkat min X kuadratnya ya. Ini diturunin min X kuadrat dikali turunan dalamnya min 2X. Oke, di sini sama dengan 0 saat, nah ini kan dia nggak mungkin 0 ya. Yang si pangkat min X kuadrat ini nggak mungkin 0. Jadi dia 0-nya itu dari sini. X sama dengan 0, dari min 2X-nya. Sama dengan 0, kemudian kita cek tanda.
berulang ya ininya, step-stepnya. Udah harus dibiasain. Kalau dia negatif, kalau negatif itu jadi positif ya di sininya. Kalau positif dia negatif karena untuk pangkat min x kuadrat ini dia selalu positif. Jadi dia berubah tandanya itu dari min 2x-nya gitu. Jadi di sini dia untuk min tak hingga sampai 0 cekung ke atas, kemudian dari 0 sampai tak hingga cekung ke bawah. Oke. Terus kayak yang tadi ya, di sini kan dia karena monoton naik, berarti ada mungkin nggak nilainya 0? Mungkin ya, ketika nah, fx sama dengan 0 saat x sama dengan 0 ya. Jadi kalau f0 di sini 0, 0. 0 kan ya batasnya ya, batas bawahnya 0. Pangkat min t kuadrat dt sama dengan 0 gitu. Oke. Terus kita bisa cek juga nggak kesimetriannya? Kesimetrian. Coba kalau f min x sama dengan berapa? F min x itu jadi 0 min x pangkat min t kuadrat dt 0. Nah, kita coba lihat dulu si pangkat min t kuadratnya. Nggak usah lah, nggak usah pakai kayak gini. Nggak apa-apa. Ini kalau kita tinjau dulu si fungsi pangkat min t kuadratnya. Misalnya ft gitu ya, f kecil gitu. Ft pangkat min t kuadrat. Dia tuh fungsi genap atau fungsi ganjil kalau buat si pangkat min t kuadratnya. Ini kita coba substitusi min t pangkat min t kuadrat. Oh sama ya, min t kuadrat ya. Berarti dia fungsi genap. Kalau fungsi genap kan berarti dia simetri terhadap sumbu y. X, y. Saya nggak tahu ya, mungkin gini gitu ya fungsinya. Nah, berarti di sini kalau 0 sampai x, ini min x, kan ini integral 0 sampai x. Mana sih tadi soalnya? Ini ya, integral 0 sampai x dari pangkat min t kuadrat. Berarti yang ini kan? Ya, yang ini. Itu pasti akan sama dengan yang dari min x sampai 0. Setuju? Kan simetri. Si pangkat min t kuadratnya. Bentar, ini kenapa sama dengan 0? Kok sama dengan 0 ini? Oke. Jadi kesimpulannya di sini adalah ini jadi minus 0x t kuadrat dt. Benar ya? Setuju nggak? Ini kalau kalian bingung, ini kan 0 sampai min x. Ya. Ini kan boleh saya tulis jadi minus min x 0 pangkat min t kuadrat dt. Sedangkan si integral min x sampai 0 pangkat min t kuadrat dt itu sama dengan 0 sampai x pangkat min t kuadrat dt ya berdasarkan ini grafiknya gitu. Jadi di sini boleh saya tulis jadi 0 x min t kuadrat dt ini sama dengan f x-nya minus fx minus fx. Oh ini jadi fungsi ganjil gitu. Jadi nanti dia ini ya dicerminkannya terhadap ini ya apa titik pusatnya ya, titik origin 0,0. Jadi gambarnya gambar ini x sumbu x ini sumbu y. Tadi dia melewati 0,0 kan ya, titiknya titik istimewanya tadi ini
0,0 terus dia selalu monoton naik dari 0 sampai tak hingga dia cekung ke bawah. Jadi kurang lebih gini ya. Gitu. Nah, ini dia fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil tinggal melanjutin aja. Ini si fx-nya. Beres. Nomor 12D. Aduh, kelamaan ya. Udah jam 8. 13. 13C. Duh, harus ngebut nih. Masih banyak yang belum dibahas. 13C. Oke. Ini juga sama, pakai metode substitusi. Jadi ini saya nulisnya nggak lengkap apa-apa ya. Jadi U-nya 3X, DU jadi 3DX. Kita tulis DX-nya jadi sama dengan 1/3 DU. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti U-nya sama dengan 0. X sama dengan 1, U-nya sama dengan 3. Berarti di sini jadi 0, 3, 1/3 DU, 1/3 DU, 3, 0. Minus 1. Ini ya. Oke. Cepat aja ya, yang nomor 13 ya. Gampang kan nomor 13. 13 pangkat X, 2 X pangkat, nggak usah langsung. Ini aja langsung. U-nya saya pilih, iya benar 2. 2 pangkat X tambah 4. DU sama dengan 2 pangkat X dx. Betul ya. Ini pangkat X dx itu sama dengan setengah DU. Ini setengahnya saya keluarin. 1/2 DU ya. Jadi setengah ln U plus C setengah ln 2 pangkat X tambah 4 tambah C. Oke, gampang ya. Nomor 13. Lanjut. 13, 14 enggak, 15. 15 juga gampang. 15 solusi. 15A. Log 5X sama dengan 2. Nah, ini kan udah dikasih nih petunjuknya. Ih, gampang banget udah dikasih petunjuk kayak gini. Terus, ini jadi kita ikutin aja yang petunjuknya ya. Berarti ini kita tulis 5 pangkat 2 sama dengan X. Nah, gampang dong. Jadi X-nya sama dengan 25. Beres. Terus, log X sama dengan, log X 81 sama dengan 4. Ini yang B. Log X 81 sama dengan 4. Ini jadi X pangkat 4 sama dengan 81. Ini hasilnya X sama dengan 3. Kenapa X sama dengan min 3? Nggak boleh. Ini karena basis logaritma harus lebih besar dari 0. Ya. Dan tidak sama dengan 1. Jadi jawabannya cukup yang X sama dengan 3. Tuh. Gampang ya, nomor 15 ya. Oke. Kita lanjut nomor 16. Aduh, turunan lagi. 16. Jadi banyak turunan. Integralnya nggak terlalu banyak ya tadi ya. 16D. 16D, gampang. 16D. Fx sama dengan
log basisnya 2, X pangkat 4 plus 1. Ingat, tadi kalau misalnya nggak hafal nih turunannya gimana, ya tulis aja gitu. Jadi len X pangkat 4 plus 1, saya juga nggak hafal soalnya. Ini len 2 gitu. Nah, ini jadi lebih gampang ya nuruninnya. Jadi F aksen X itu sama dengan, ini kan 1/len 2-nya konstanta ya. Jadi 1/len 2 kali 1/, X pangkat 4 plus 1 dikali turunan dalamnya 4X pangkat 3. Jadi di sini sama dengan 4X pangkat 3. Ini X pangkat 4 plus 1 kali len 2. Gitu, gampang ya 16D. Terus 16F. Ini kalau ada pangkat-pangkat ini ya udah langsung pakai turunan logaritmik gitu ya. Ini HX sama dengan X kuadrat tambah 1 len X. Kita kasih len di kedua ruasnya. Jadi len HX sama dengan len X kuadrat tambah 1 pangkat len X. Oke, nah ini bisa kita uh, sederhanakan ya. Jadi pangkat len X-nya kita keluarin, len X dikali len X kuadrat plus 1. Ini. Ya udah dari sini udah kayaknya udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Ini udah nggak bisa kita buka gitu kan, X kuadrat plus 1-nya. Ya udah kita langsung turunin aja. Turunin implisit ya. Di sini 1/HX dikali H aksen X-nya sama dengan, nah ini pakai aturan kali. U-nya len X, V-nya len X kuadrat plus 1. U aksen 1/X. V-nya len X kuadrat plus 1 ditambah U, jadi tertulis U. U-nya len X dikali V aksen. V aksen 1/X kuadrat plus 1. Jangan lupa ada turunan dalamnya 2X. Gitu. Sini langsung aja ya, langsung dalam H aksen X-nya. Di sini jadi 1/X len X kuadrat plus 1 ditambah 2X len X dibagi X kuadrat tambah 1. HX-nya ini kita tulis ulang. X kuadrat tambah 1 len X. Dan beres. Ini nomor 16. 16%. Terus lanjut nomor 17. Sekarang integral. Tentukan integral berikut. 17D. Ini misal. Yang dimisalin U-nya itu sama dengan akar X. Jadi kita dapat DU-nya setengah X pangkat min setengah DX. Jadi X pangkat min setengah DX itu sama dengan 2 DU. Ya. Ini kalau X-nya sama dengan 4, kita dapat U-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 9, U-nya sama dengan 3. Oke, nah berarti si integral 4 sampai 9 dari X pangkat min setengah 3 akar X dx itu bisa kita tulis jadi integral 2 sampai 3, kemudian ini X pangkat min setengah dx itu 2 du ya. Jadi 2 dikali 3 pangkat u du. Oke. Nah ini jadi 2 dikali langsung aja ya. Ini 1/len 3, 3 pangkat u, ini 3, ini 2. Gitu. Ini jadi, ntar 1/len 3-nya boleh saya keluarin ya. Len 3 ini jadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3, 27 dikurangi 3 pangkat 2, 9. Jadi 18. 18 kali 2, 36. Jadi 36/len 3. Beres. Ini nomor 17.
Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Udah masuk ke persamaan diferensial. Nomor 18, 19, dan 22. Mudah-mudahan keburu. Ini seru soalnya. Persamaan diferensial dengan kondisi berikut. 18C. DY, DT sama dengan min 2Y. Dikasih nilai awalnya Y0 sama dengan 7. Gimana cara nyelesainnya? Ini udah sempat dibahas di bab turunan kan ya? Pakai separasi variabel. Separasi variabel itu maksudnya jadi dikelompokin aja gitu. Jadi kalau di sini kan di ruas kirinya masih ada variabel Y sama T. Sedangkan di ruas kanannya Y. Nah ini kita kelompokin aja gitu. Jadi buat yang 18C, misalnya nih ini Y-nya saya pindahin ke ruas kiri. DT-nya juga saya pindahin ke ruas kanan. Jadi di sini 1/Y DY sama dengan min 2 DT. Boleh ya? Nah, terus di sini saya integralin. Integralin, integral. Oke, di sini saya integralin jadi 1/Y DY integral min 2 DT. Ya, ini hasilnya. Ini ln Y sama dengan min 2T plus C. Jangan lupa. Ini juga ada plus C. Ada plus C di masing-masing ruas ada plus C. Misalnya di sini plus C1, plus C2. Nah, tapi karena konstantanya kan ini kita nggak tahu juga gitu ya. Jadi boleh kita gabungin. Anggaplah si plus C1-nya ini saya pindahin ke ruas kanan. Jadi plus C2 min C1. Oh ya udahlah saya gabungin aja. Plus C2 min C1-nya itu jadi C besar gitu. Oke, nah di sini kita pakai eh ini tadi sifat logaritma ya. Mana tadi yang dikasih dari soal? Nah ini ya, ingat kalau len itu basisnya dia E. Jadi di sini saya boleh tulis Y sama dengan pangkat min 2T tambah C. Ini boleh saya tulis pangkat min 2T dikali pangkat C. Nah, pangkat C-nya ini kan konstanta ya. Ya udah saya tulis aja jadi K dikali pangkat min 2T. Gitu. Dengan K-nya itu sama dengan pangkat C. Nah, ini Y0-nya itu berarti K dikali pangkat 0 ya sama dengan 7. Pangkat 0 kan 1 ya. Dapat dong di sini K-nya sama dengan 7. Jadi YT itu sama dengan 7 min 2T. Wih, gampang ya. Ini nomor 18. Kita lanjut ke nomor 19. 19. Jadi di tahun 1790 itu ada 3,9 juta jiwa. Ya, ada jumlah penduduknya ada 3,9 juta. Sedangkan di tahun 1960 ada 178 juta penduduknya. Nah, di sini asumsikan proporsional terhadap jumlah penduduk. Tentukan jumlah penduduknya pada tahun 2000. Ini kalau saya boleh gambar timeline-nya. Kurang lebih lah ya. Ini tahun 1790 itu ada 3,9 juta jiwa. Kemudian di tahun 1960 ada 178 juta jiwa. Nah, yang ditanya sekarang tahun 2000 itu ada berapa? Ada berapa juta jiwa sih gitu. Nah, ini anggaplah ini si titik acuannya. Ini jadi titik acuan. Titik awalnya gitu ya, titik awalnya atau titik acuan ini berarti T sama dengan 0. Nah, ini ke 1960, ini T-nya berapa nih? Berarti 1960 dikurangi 1790. Berapa nih jadinya? 180 ya? Benar nggak? 170. 180. 170. Nah, ini juga sama. T sama dengan 2000 itu kita ke titik kurangi selisih dengan titik acuannya. 1790. Berarti di sini 200
10, betul ya? Itu 10. Nah, jadi di sini yang diketahui adalah Y. Seperti biasa, di sini kan di soalnya nggak ada variabel apa-apa ya. Jadi ini kita definisikan dulu. Definisi. Misal, Y menyatakan jumlah penduduk dalam satuan juta jiwa gitu ya, juta jiwa. Maka, nah ini kita bikin dulu modelnya. Laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk tuh berarti DYDT. Ya, pertumbuhannya kan pasti ya terhadap waktu gitu. Nah, di sini lajunya berarti DYDT. Gitu. Itu sama dengan proporsional. Proporsional tuh berarti di sini K dikali Y. Itu proporsional. Kayak ini kalau kita lihat ya, di sini kan dari 1790 yang mulanya 3,9 juta jadi 178. Oh, ada pertumbuhan nih. Nah, kalau pertumbuhan berarti di sini K-nya itu lebih besar dari 0. Nah, ini sama, kita pakai separasi variabel ya. Separasi variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Si dy per dt sama dengan ky. Separasi variabel, ini kalian coba sendiri ya, nanti harusnya itu dapat y0 pangkat kt. Ini mirip-mirip lah sama yang nomor 18 ya. Ini supaya cepat aja, dengan y0-nya itu nanti sama dengan pangkat c gitu ya. Jadi supaya gampang, langsung aja y0 gitu. Jadi ini kita langsung hitung aja. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti y0 pangkat k dikali 0. Ya, ini y0 sama dengan berapa tadi? 3,9. Gitu, 3,9. Ini. Kan ini berarti pangkat 0 ya, 1. Nah, ini dari sini kita dapat si yt-nya itu 3,9 pangkat k dikali t. Oh, kita masih perlu cari nih k-nya berapa. Nah, untuk mencari k-nya, kita pakai yang kedua tadi. Informasi yang kedua, di tahun 1960 ada 178 juta jiwa. Nah, 1960 ini T-nya itu sama dengan 170. Jadi T 170 ini jadi 3,9 pangkat K 170 itu sama dengan 178. Ini pindah ruas gitu ya. Pangkat K 170 sama dengan 178 bagi 3,9. Ini saya hitung hampiran ya, jangan lupa. Karena ini kalau kita bagi kan panjang banget tuh, tapi kan kita potong ya. Nah, ini jadi hampirannya 45,641. Yang saya hitung segini. Nanti sama ya, kalian cek juga. Takutnya saya ada salah hitung. Nah, ini supaya hilang nih si E-nya ya, kita len aja kedua ruas. Kita len kedua ruas sama dengan sini hampiran len 45641 gitu. Oke, nah di sini kan len E-nya 1 ya, hilang. 170K deh saya tulis nih. Jadi 170K ini nanti kalian hitung juga len 45641. Oh, enggak saya hitung. Jadi saya masih dalam bentuk len 45,641. Nah, di sini K-nya jadi sama dengan hampiran 45,641 bagi 170. Nah, ini dihampiri lagi gitu ya. Jadi ini dari 45,641 dibagi 170, ini nggak sama dengan karena ini dihampiri lagi. Itu saya dapatnya 0,0225. Tuh, ini yang saya hitung. Nah, jadi di sini kita udah dapat nih YT-nya jadi 3,9 pangkat 0,0225 kali T gitu. Nah, jadi kita tahu bisa hitung di tahun 2000. Di tahun 2000 itu T-nya berarti 210. Jadi 210 sama dengan 3,9
225 kali 210. Ini saya hitung dapatnya 439,649 gitu. Eh, jadi kesimpulannya, jumlah penduduk pada tahun 2000 adalah 4, aduh jelek banget tulisannya ya. Ini 439,649 juta jiwa gitu. Masih aman nggak nih baterainya? Oh, bentar, saya cas dulu. Oke. Kita bahas nomor soal tutorial terakhir di minggu ini. Ini pakai hukum pendinginan Newton. Nomor 22. Oke, suatu benda diletakkan di luar rumah pada musim dingin sehingga temperaturnya menjadi min 20 derajat Celcius. Jadi T0 gitu ya. T0-nya itu minus 20 derajat Celcius. Seperti biasa, di sini karena tidak didefinisikan ya T besar itu apa, saya udah contohin yang di nomor 19. Jadi nanti kalian tinggal ikutin aja gitu ya. Misal T menyatakan suhu gitu ya, suhu benda gitu. Nanti kalian tulis ulang aja. Penulisan formalnya sekalian kalian latihan. Jadi kalau di sini saya langsung aja, nggak saya tulis ya, biar cepat juga. Di sini T0 itu sama dengan min 20 derajat Celcius. Pada pukul 8 pagi, dibawa ke dalam ruangan bertemperatur 24 derajat Celcius. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang juga si T0 sama dengan min 20 derajat Celcius itu saat pukul 8 gitu ya. Jadi pas lagi jam 8 pagi dibawa masuk itu ya suhu bendanya awalnya ya masih minus 20 derajat gitu kan. Ya, terus 5 menit kemudian temperatur berubah menjadi 0 derajat. Berarti di sini anggaplah T-nya itu dalam satuan menit gitu ya. Beda dengan tadi yang 19. Yang di 19 itu T-nya itu satuannya tahun. Oh ini di sini saya nggak nulis ya. Definisi ini saya tulis gitu ya. Dan T menyatakan waktu gitu ya. Waktu dalam satuan tahun gitu. Tahun setelah 1790. Nah, kalau yang ini T-nya itu menyatakan waktu ya dalam satuannya menit gitu. Kalau yang tadi nomor 19 satuannya tahun. Nah, di sini T5-nya itu sama dengan 0 derajat Celcius ya. Nah, di sini berarti dia pukul 08.5. Jadi dari yang tadi jam 8 bendanya suhunya min 20 derajat Celcius. Terus di ruangan yang bersuhu 24 derajat, ini waktu di pukul 5-nya itu, di pukul 8 lebih 5-nya, dia jadi 0 derajat Celcius. Nah, yang ditanya adalah, bentar, berapakah T bar gitu ya, misalnya ya. Saya pakai variabelnya T bar. Sehingga T besar T bar itu sama dengan 16 derajat Celcius. Ya, kalau kita udah dapat T-barnya kan nanti tinggal ditambahin aja gitu ke jam 8-nya. Nanti kita dapat itu pukul berapa. Nah, ini dari hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton. Ini boleh langsung kalian pakai aja. Jadi di sini dt besar, dt kecil itu sama dengan itu dia proporsional ya dengan selisih suhu bendanya dengan suhu ruangan. Suhu ruangannya itu
Langsung aja ya, saya tulis aja 24 sama T min 24. Jadi laju perubahan suhunya proporsional dengan selisih suhu benda dengan suhu temperatur, dengan temperatur ruangannya. Ya, ruangan bertemperatur 24 derajat. Oke, ini sama separasi variabel. Separasi variabel. Ini agak beda sama 18 sama 19, jadi saya coba selesaikan ya. Di sini saya langsung pindah ruas. T-24 dt sama dengan, ini sorry, dt banyak, T besar ini. dt besar, K dikali dt kecil. Ini saya integral, kebiasaan nih, T kecil. T-24 dt sama dengan integral K dt. Ini jadi ln T min 24 sama dengan KT plus C. Ini langsung ya, jadi T min 24, ini K ya, ini misalnya A gitu. A, KT dengan A. Nggak hilang. Dengan A-nya di sini, pangkat C gitu ya. Nah, di sini T-nya, ini langsung aja, T, T besar terhadap T, A, K, T, tambah 24. Ini. Jadi ini solusinya. Tapi kita perlu cari tahu A sama K-nya itu berapa. Jadi tadi ya, saat T sama dengan 0, kita substitusi aja. T0, A, pangkat K dikali 0 ditambah 24. Tadi suhu mula-mulanya 20 ya. Jadi pangkat K kali 0 ini sama dengan 1 ya. Jadi A sama dengan min 20 min 24 sama dengan minus 44. Sampai sini kita udah dapat T besar T-nya itu sama dengan minus 44 pangkat K dikali T tambah 24. Jadi PR kita masih nyari K-nya. Sama kayak nomor 19. Jadi kita pakai informasi yang satu lagi. Jadi saat T sama dengan 5, T 5 ya sama dengan A-nya tadi minus 44. Pakai yang ini ya. K dikali 5 ditambah 24 itu sama dengan 0. Ya. Nah, 0 di sini pangkat K 5 itu sama dengan, ini jadi minus 24 dibagi minus 44 ya. Ini sama dengan 4 per 6. Sorry. Dibagi 4 ya. Pembilangan mau penyebutnya. Jadi 6 per 11. Oke, ini langsung aja ya. Jadi saya dapat K-nya itu dihampiri dengan, atau enggak, jangan ini dulu. Malah dihapus itu. Ini masih sama dengan dulu. Sama dengan ln 6 per 11 dikali 1 per 5. Nah, di sini baru hampiran ya. Saya dapat K-nya itu minus 0,121. Oke, jadi di sini kita dapat T besar T-nya minus 44 0,121 T tambah 24. Betul ya? Ini. Nah, jadi kita cari nih. Akan dicari T bar sehingga tadi kan soalnya awalnya ya berapa T bar sehingga si T barnya itu sama dengan 16 derajat Celcius sehingga hasilnya di sini 16 derajat gitu. Nah, ini T bar itu sama dengan minus 44 pangkat 0121 T bar tambah 24 sama dengan 16.
Ini E121 T-bar sama dengan ini 16 dikurangi 24 dulu. Jadi minus 8 ya, minus 8 dibagi minus 44 sama dengan minus 2, minusnya coret aja ya, jadi positif ya. Jadi 2/11. Ini sama kayak tadi ya, ini di len kedua ruasnya. Jadi nanti dapat T-barnya itu sama dengan len 2/11 dikali 1/minus 0,121. Itu. Ini kurang lebih saya dapatnya 14 koma sekian lah. Nah, ini sama saya dibuletin aja lah jadi 14. Ini kan hampirannya ya. Jadi pada pukul 8:14 suhu benda menjadi 16 derajat Celcius. Udah beres. Menjadi atau mencapai ya. Capai lah. Ini ngikutin dari soalnya aja ya. Mencapai suhu benda mencapai 16 derajat Celcius. Oke, sip, guru. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Apakah ada pertanyaan? Gampang ya, Bab ini ya. Jangan lupa kayak yang tadi itu kalau kalau mau dihafal silahkan. Tapi kalau misalnya nggak hafal ya pakai caranya kayak tadi gitu ya. Kayak yang ini, pi pangkat x. Aduh nggak hafal nih turunannya. Ya udah nyatakan aja dalam bentuk bilangan naturalnya gitu. Pangkat x dikali ln pi. Kalau kayak gini mungkin lebih gampang gitu ya nurunin. Karena kita tahu pangkat x kalau diturunin pangkat x. Nah, tapi di sini kalau x-nya jadi suatu fungsi gitu, fungsi dengan variabel x, ya kita pakai turun rantai aja. Itu. Terus yang buat logaritma juga, logaritma kita nyatakan dalam bentuk ln gitu ya. Ini jadi lebih gampang diturunin. Kalau integralnya sama kebalikannya aja dari turunan. Intuitif. Ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Oke, kalau gitu saya stop aja recordingnya.